Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Presiden Baru Saham Semakin Berjaya. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada hari ini, tanggal 20 Oktober tahun 2024, tentunya merupakan hari yang bersejarah. Karena sebenarnya tanggal 20 Oktober ini memiliki makna penting, khususnya dalam politik Indonesia. Karena pada tanggal tersebut akan diselenggarakan pelantikan presiden terpilih. Di Indonesia, pelantikan presiden dan wakilnya selalu dilakukan pada tanggal 20 Oktober usai pemilu. Kamu tentu sudah tahu bahwa pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 dilakukan pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Nah, jika kita melihat sejarah, beberapa pelantikan presiden selalu dilakukan pada tanggal 20 Oktober. Contohnya, seperti pada tanggal 20 Oktober 2019 yang dilakukan pelantikan kedua untuk Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2014 dilakukan pelantikan pertama untuk Presiden Joko Widodo. Pada Oktober 2009 dilakukan pelantikan kedua untuk Presiden SBY. Dan pada Oktober tahun 2004 dilakukan pelantikan pertama untuk Presiden SBY. Pertanyaannya, kenapa tanggal 20 Oktober selalu dilakukan pelantikan? Apakah ini ada makna tersendirinya? Kita tidak tahu. Yang pasti, kita hanya mengikuti sejarah yang pernah terjadi. Sekarang mari kita lihat sekilas tentang sejarahnya yang kita bandingkan dengan kondisi pasar saham. Pertama kita lihat kondisi yang terjadi pada tahun 2019. Karena pada tanggal 20 Oktober 2019 pasar saham tutup, sehingga kita lihat satu hari setelahnya. Nah, menariknya satu hari setelah pelantikan presiden di tahun 2019, IHSG tidak terlihat mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan penutupannya cenderung mengalami penurunan. Kamu bisa lihat berdasarkan data yang ada ini. Untuk grafiknya saya ambil dari aplikasi Stockbit, sehingga untuk validasinya bisa kamu lakukan validasi yang lebih lanjut. Jika dibandingkan dengan beberapa waktu sebelum dilakukan pelantikan presiden, IHSG memang sempat mengalami kenaikan dan kembali mengalami penurunan. Nah, pada saat dilakukannya pelantikan presiden, memang beberapa waktu setelahnya IHSG mengalami kenaikan, tapi kemudian mengalami penurunan lagi hingga di bulan Desember. Bagaimana dengan tahun 2014? Hari saat pelantikan presiden di tahun 2014, yaitu 20 Oktober tahun 2014, IHSG terlihat naik dibandingkan hari sebelumnya, meskipun pada penutupannya mengalami penurunan juga. Tapi jika dibandingkan dengan satu hari sebelumnya, memang IHSG mengalami peningkatan. Nah, dari dua data ini, ada hal menarik yang bisa kamu temukan, di mana range 7 hari untuk pelantikan presiden ini, kamu bisa lihat IHSG cenderung mengalami peningkatan. Ini merupakan contoh pertama, yaitu pada titik ini, IHSG terus mengalami peningkatan, hingga pelantikan presiden, IHSG masih terus naik. Untuk tahun 2014. Dari titik ini, IHSG mengalami peningkatan hingga pelantikan presiden dan masih terus mengalami peningkatan. Kemudian kita bandingkan dengan tahun 2024. Pertanyaannya, apakah satu hari setelah pelantikan di tahun 2024 ini, IHSG akan fluktuatif seperti satu hari setelah pemilihan presiden di tanggal 14 Februari? Kamu tentu tahu kita sudah melakukan pemilihan di tanggal 14 Februari. Pada saat itu, IHSG mengalami kenaikan yang cukup signifikan satu hari setelahnya. Terlebih lagi beberapa saham yang memiliki sentimen cukup positif dari pemilihan presiden kali ini. Nah, kita bandingkan saja nanti akan seperti apa. Tapi jika melihat data yang ada untuk tahun 2019 dan tahun 2024, mungkin akan terjadi kenaikan IHSG dalam beberapa hari setelahnya. Meskipun setelah itu kita tidak tahu apakah IHSG akan terus naik atau malah mengalami penurunan. Berikut ini beberapa poin penting yang ingin saya bahas terkait pelantikan presiden dan wakil presiden di tahun 2024. Yang pertama, pasar mungkin fluktuatif tapi mungkin juga tidak. Ada dua kondisi. Yang pertama, jika fluktuatif karena mungkin akan banyak spekulan atau trading buy news yang memanfaatkan momentum tersebut. Mengingat seperti pada tahun 2024 ini pada tanggal 14 Februari di mana range IHSG bergerak cukup lebar. Dengan adanya nama presiden terpilih berdasarkan hasil quick count yang terjadi. Nah, tapi bisa juga pasar tidak fluktuatif. Kenapa? Karena nama presiden dan wakil presidennya sudah kita ketahui dan hanya dilantik saja. Tidak seperti bulan Februari kemarin yang baru dilakukan pemilihan dan belum tahu siapa yang terpilih. Poin kedua, pemerintahan yang baru, tantangan dan peluang yang baru.
Kebijakan dan strategi yang diambil tentu akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi beberapa tahun ke depan, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Pro kontra akan selalu ada, plus minus juga akan selalu ada, tapi kita tetap saja melihat kepada hasil yang akan dicapai nanti. Tentunya kita memiliki harapan untuk presiden dan wakil presiden yang terpilih ini akan mampu membuat Indonesia menjadi negara yang semakin maju lagi. Dan tentunya untuk pasar saham Indonesia diharapkan juga akan mengalami kenaikan yang luar biasa sehingga memiliki dampak positif terhadap pemegang sahamnya. Poin ketiga, Menteri BUMN tetap atau berubah. Posisi komisaris dan direksi BUMN bagaimana? Siapa yang jadi Menteri BUMN akan berpengaruh terhadap siapa komisaris dan direksi perusahaan BUMN. Misalnya seperti BRI, Mandiri, BNI, Telkom, dan masih banyak lagi. Akan berdampak juga kepada permintaan setoran dividen yang tentunya akan mempengaruhi kebijakan dividen tahun 2025 nanti. Nah, ini merupakan satu rantai yang sangat menarik untuk kita lihat lebih lanjut lagi. Apakah Menteri BUMN-nya akan tetap atau berubah? Bagaimana dengan posisi komisaris dan direksi BUMN? Terlebih lagi BUMN yang memiliki komposisi yang sangat menarik seperti BRI, Mandiri, BNI, Telkom, dan lain-lain. Di mana mereka memiliki net income yang sangat besar, rutin bagi dividen, payout rasionya cenderung tinggi, dividen yield-nya menarik, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kondisi setelah dilakukannya perubahan kepemimpinan ini? Apakah akan terjadi banyak perubahan juga untuk BUMN dan kebijakannya atau tidak? Kita lihat saja nanti. Poin keempat, kebijakan tentang pasar modal akan bagaimana? Apakah akan semakin menguntungkan investor atau tidak? Beberapa kebijakan sebelumnya yang sempat menuai pro kontra yaitu penutupan kode broker, papan akselerasi, dan masih banyak lagi. Tentunya kita berharap dengan adanya pergantian presiden dan wakil presiden, pasar modal akan semakin maju lagi. Dan kita lihat saja ke depannya akan seperti apa. Poin kelima, pendukungnya diuntungkan. Bagaimana dengan para pengusaha yang mendukung pencalonan Pak Prabowo di tahun 2024 ini? Kita sering mendengar atau membaca di media sosial tentang beberapa nama pengusaha besar yang mendukung beliau. Apakah nantinya mereka diuntungkan dalam tanda kutip atau biasa saja? Kita lihat saja nanti bagaimana. Nah, dengan adanya topik ini, pertanyaannya, dengan presiden yang baru, apakah saham semakin percaya? Kita tentu berharap hal ini akan terjadi. Dalam hal ini, saham-saham yang kita tahu memiliki kinerja yang baik, tapi valuasinya masih masuk akal. Semoga dengan presiden dan wakil presiden yang baru, Indonesia semakin maju, pasar saham semakin terbang tinggi, dan investor serta trader semakin profit secara konsisten. Besar harapan kita semua agar Indonesia menjadi lebih baik lagi dari saat ini. Perbedaan itu biasa, tapi kesatuan tetap harus dijaga. Sukses untuk kita semua. Sebagai informasi, kalau kamu tertarik belajar analisa fundamental lebih detail, mungkin video berikut ini bisa bermanfaat. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini saya mau bahas topik ringan, namun punya efek yang sangat besar. Kalau kamu tidak clear dengan topik ini, mungkin semangat dan perjuanganmu di pasar saham akan patah di tengah jalan. Ada kalimat yang berkata bahwa kalau kamu merasa ingin menyerah atau putus asa, lihat lagi. Alasan pertama kenapa kamu memutuskan untuk melangkah. Topik itulah yang akan saya bahas pada video kali ini. Lebih spesifik lagi, saya mau bahas satu pertanyaan penting. Apakah setelah mengenal pasar modal, hidup kamu jadi lebih bahagia atau malah sebaliknya? Pertanyaan ini penting karena akan berdampak sangat besar, baik kepada kinerja portofolio maupun kepada kehidupanmu secara keseluruhan. Mari kita bahas beberapa poin pentingnya secara lebih detail. Poin pertama, saham tidak untuk semua orang. Jika mendengar kata saham, mungkin yang terpikir pertama kali adalah uang yang banyak, kaya dengan cepat, financial freedom, bisa resign dari pekerjaan, bisa tutup usaha dan kerja dimanapun, hasilkan uang dengan hanya melihat laptop atau HP, dan masih banyak lagi. Pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Tentu saja tidak. Inilah hal pertama yang ingin saya bahas, yaitu saham tidak untuk semua orang. Sudut pandang kamu sebelum kenal saham dan setelah kenal saham mungkin akan berbeda. Jika dulu kamu berpikir terlalu tinggi, mungkin sekarang kamu berpikir lebih realistis. Alasannya, bukan untung tapi rugi, bukan financial freedom tapi malah harus cut loss, bukannya semakin santai tapi harus banyak belajar, bukan punya waktu lebih banyak tapi harus mengorbankan banyak waktu untuk analisa, dan masih banyak lagi. Berbicara tentang saham tidak hanya berbicara tentang uang. Memang sih tujuan kita beli saham adalah untuk menghasilkan keuntungan atau uang yang lebih banyak. Tapi ingat, untuk menghasilkan keuntungan atau uang yang lebih banyak tidak hanya melalui saham. Ada banyak alternatif yang bisa dilakukan, baik dari sisi investasi, bekerja, berbisnis, dan masih banyak lagi.
Kalau hanya berbicara tentang saham, jangan hanya lihat sisi bagusnya, tapi siap juga terima sisi negatifnya. Apakah kamu siap floating loss sangat besar? Uang kamu yang dulunya 100 juta mungkin akan turun hingga 50 juta jika harga saham koreksi besar. Apakah kamu sudah siap? Apakah kamu bisa mengorbankan waktu untuk analisa laporan keuangan jika kamu aliran fundamental, atau analisa chart jika kamu penganut teknikal? Padahal mungkin kamu sudah capek bekerja atau berbisnis seharian penuh. Bukannya tidur, tapi harus kerja tambahan. Itulah alasan pertama, saham tidak untuk semua orang. Ada orang-orang yang memang sudah terbiasa menerima floating loss yang besar atau melihat angka minus di portofolionya. Tapi di sisi lain, ada orang yang tidak mampu melihat hal itu dan hanya membuat dia gelisah dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Ada juga orang yang senang analisa angka dan data, tapi ada yang malah bisa pusing jika melihat deretan angka dan data yang berjejer. Intinya kembali lagi kepada karakter orang. Tidak ada yang bisa dipaksakan jika itu sudah berkaitan dengan karakter. Jika saham cocok dengan kamu, silahkan lanjutkan. Tapi jika tidak dan hanya membuat kamu jadi lebih stres, sebaiknya hentikan. Poin kedua, tidak semua orang bisa profit konsisten. Masih berkaitan dengan poin pertama. Jika tadi saya membahas dari sisi karakter, di sini saya bahas dari sisi kemampuan dan hasil. Satu saham yang sama dibeli dengan metode yang sama, hasilnya mungkin saja bisa berbeda. Kenapa? Karena ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap keputusan jual beli di pasar modal, dan tidak hanya bergantung pada metode dan analisa saja. Saham jelek mungkin bisa memberikan keuntungan kepada sebagian orang, sebaliknya saham bagus mungkin malah bikin rugi sebagian orang. Intinya semua orang punya berkatnya masing-masing, entah itu melalui saham atau melalui instrumen yang lain. Psikologi setiap orang berbeda. Mungkin analisa dan metodenya sama, tapi jika psikologinya berbeda, keputusan akan hasilnya juga berbeda juga. Katakanlah si A dan si B membeli saham yang sama pada harga yang sama di kotak berwarna biru ini. Si A sudah puas dengan keuntungan yang diperoleh sehingga memutuskan untuk menjual di kotak berwarna merah ini. Sedangkan si B yakin harganya bisa naik lebih tinggi lagi, tapi ternyata malah turun. Alhasil, dia jual rugi di kotak berwarna hijau. Satu saham yang sama yang dibeli pada harga yang sama, hasilnya mungkin berbeda. Terlalu banyak faktor yang berpengaruh terhadap untung rugi seseorang, sehingga sebaiknya kamu evaluasi lagi. Apakah selama berinvestasi saham kamu bisa profit konsisten atau malah rugi konsisten? Jika jawabannya adalah rugi konsisten dan itu sudah berlangsung dalam jangka waktu di atas 3-5 tahun, sebaiknya pertimbangkan lagi keputusanmu di pasar modal. Mungkin saja kamu salah metode, tapi mungkin juga pasar modal kurang cocok dengan kondisi kamu. Menurut saya pribadi, sekalipun masih pemula, seharusnya jika sudah berada di pasar modal minimal 3 tahun, orang tersebut sudah bisa menghasilkan profit, entah itu profit kecil atau profit besar. Yang jelas, seharusnya hasil investasi atau trading di pasar modal dalam jangka waktu itu sebaiknya lebih besar dibandingkan bunga deposito, obligasi, atau reksadana pasar uang. Karena ingat, aktivitas jual beli saham di pasar modal menyita waktu, tenaga, dan uang kamu. Jika returnnya sama atau lebih kecil dari investasi yang resikonya hampir nol, kenapa harus capek-capek melakukan jual beli saham? Masih lebih baik dana itu ditempatkan pada deposito, obligasi, atau reksadana pasar uang. 3. Komitmen top up dana. Saya pribadi merupakan orang yang yakin bahwa jika ingin dana di portofolio semakin besar, maka harus profit konsisten ditambah top up dana konsisten. Jika hanya salah satu saja yang dilakukan, hasilnya tidak akan maksimal. Seperti yang kamu tahu, rata-rata profit per tahun di pasar modal dalam jangka panjang biasanya di bawah 30%. Artinya jika hanya mengandalkan profit untuk peningkatan portofolio, hasilnya tidak akan maksimal, apalagi jika dana saat ini masih terbatas. Selain itu, apakah kamu yakin bahwa bisa hasilkan profit konsisten setiap tahun? Karena biasanya ada tahun-tahun tertentu di mana kita tidak profit tapi malah rugi. Saat itu terjadi, otomatis total portofolio akan terdampak dan membuat dana investasimu bukan bertambah tapi malah berkurang. Untuk itulah kita harus melakukan top up dana dan jangan hanya berharap dari profit saham saja. Memang sih jika dilakukan compounding dalam jangka panjang, hasilnya akan semakin besar. Tapi kembali lagi, apakah kamu yakin bisa terus profit konsisten setiap tahun? Tentu tidak kan? Itulah alasannya kenapa dua komponen ini harus digabung, yaitu profit konsisten dan top up konsisten. Jika kita melakukan top up dana secara konsisten, berpikirlah bahwa kita sedang membeli waktu. Artinya semakin banyak dana yang ditempatkan, berpotensi membuat target nominal investasimu lebih cepat tercapai. Misal,
Katakanlah kamu membeli saham dengan top up dana 10 juta yang rutin bagi dividen minimal 3% sejak IPO hingga sekarang. Saham itu sudah listing puluhan tahun dan tidak pernah absen bagi dividen. Itu artinya kamu berpotensi memperoleh minimal 300.000 setiap tahun selama-lamanya, selama perusahaan itu masih berdiri, saat mengeluarkan uang 10 juta untuk beli saham. Logikanya sederhana, saham tersebut sudah rutin bagi dividen minimal 3% setiap tahun selama puluhan tahun. Berarti kita bisa cukup optimis hal itu akan berulang di masa depan. Dengan kata lain, selama perusahaan masih berdiri dan menghasilkan keuntungan serta kamu masih punya sahamnya, uang 10 juta yang tadi kamu keluarkan bisa memberikan 300.000 setahun selama-lamanya atau berulang atau setidaknya puluhan tahun ke depan. Tentu saja tidak ada yang pasti di saham. Ada juga kemungkinan kamu tidak menerima dividen atau nominal dividennya berkurang di masa depan. Tapi setidaknya dengan mengacu data puluhan tahun sebelumnya, rasanya proyeksi itu seperti cukup bisa dipercaya untuk prospek di masa depan. Intinya yang saya mau tekankan di sini adalah kita harus berusaha dari dua aspek, yaitu menghasilkan profit konsisten dan melakukan top up dana secara konsisten juga. Jadi kembali ke inti pertanyaan, apakah saham bisa bikin kamu bahagia atau malah jadi stres? Dengan 3 poin yang dibahas tadi, kamu bisa melihat kondisimu saat ini. Apakah pasar sahammu membuat kamu lebih bahagia, punya semangat untuk bekerja atau berbisnis karena fokus untuk top up dana rutin agar bisa membeli waktu, jaga kesehatan karena punya mimpi untuk bebas finansial di masa depan, dan menikmati hidup dengan jalan-jalan dan melakukan apa yang diinginkan dengan orang-orang yang disayangi. Ataukah sebaliknya, setelah mengenal saham kamu jadi mudah stres, susah tidur, cepat marah, kesulitan keuangan, dan berbagai hal negatif lainnya. Intinya kamu harus melihat efek yang saat ini kamu alami. Jika efeknya positif, berarti lanjutkanlah berinvestasi di pasar modal. Tapi jika efeknya negatif, mungkin saham kurang cocok dengan kamu. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, saya punya satu pembahasan menarik lagi yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Yang pertama, kondisi tahun 2021 mirip seperti tahun 2024. Banyak orang yang berlomba-lomba pindah dari saham ke kripto karena tergiur keuntungan yang sangat besar. Pasar saham jadi sepi, pasar kripto jadi ramai. Apakah hal itu salah? Tentu tidak. Selama bisa menghasilkan keuntungan konsisten dengan cara yang halal, tidak ada yang salah. Karena pada intinya, yang kita kejar adalah profit. Terserah instrumen keuangannya apa, selama bisa profit konsisten dengan cara yang halal, silahkan saja. Kamu profit di saham bagus, profit di kripto silahkan. Beli obligasi monggo, ambil reksadana nggak apa-apa. Tapi ingat, ada satu hal yang ingin saya ingatkan lagi. Kamu bisa lihat di sini bahwa pada tahun 2021, pemberitaan tentang investasi kripto sangat masif. Begitu juga dengan tahun 2024 ini. Ini merupakan kondisi yang sama di mana tahun 2021 mirip seperti tahun 2024. Tapi kamu perlu ingat, jangan sampai kamu hanya tergiur keuntungan yang besar, tapi mengabaikan potensi resikonya. Apapun instrumen keuangannya, asalkan legal silahkan saja. Tapi selalu pertimbangkan resiko sebelum memutuskan untuk masuk di dalamnya. Contohnya, orang-orang yang sempat tren dengan kripto di tahun 2021 tadi, seperti artikel ini, nah kenapa di tahun 2022 malah keluar? Di mana ada penurunan volume transaksi sekitar 66% hanya dalam waktu 1 tahun. Kamu bisa baca berdasarkan artikel di bawah ini, di mana sampai dengan Desember 2022, volume transaksi kripto Indonesia hanya mencapai kisaran 290 triliun. Jumlah tersebut ambruk dari posisi 2021 yang mencapai 859,4 triliun. Artinya, terdapat penurunan sebesar 66,25% dari capaian nilai transaksi di tahun lalu. Nah, apakah kamu siap menghadapi potensi resiko yang ada? Jangan hanya punya mimpi yang terlalu tinggi, tapi pertimbangkan juga risiko yang siap kamu hadapi. Jika kamu siap menghadapi potensi risiko yang ada, silahkan lanjutkan. Tapi jika tidak, silahkan pikirkan kembali. Kedua, semua instrumen keuangan ada potensi kerugian. Di sini saya tidak hanya berbicara soal potensi risiko dari kripto, tapi potensi risiko dari semua instrumen keuangan. Kripto ada resiko, saham juga beresiko. Begitu juga dengan reksadana dan berbagai instrumen keuangan lainnya. Dimanapun kamu menempatkan uang, ingatlah ada potensi resiko yang mengikuti. Kalau kamu ingin keuntungan yang besar, persiapkan dirimu menghadapi potensi resiko yang besar juga.
Nah, kamu juga bisa baca beberapa artikel yang membahas tentang berbagai risiko dari investasi saham. Ada yang mengalami kerugian saat membeli saham, ada yang bahkan bunuh diri karena saham, dan berbagai macam potensi risiko yang ada lainnya. Sehingga kamu juga harus pertimbangkan, baik itu saham, kripto, reksadana, dan berbagai instrumen keuangan lainnya, tentu saja semuanya punya risikonya. Poin ketiga, lihat lagi pertumbuhan portofoliomu. Sebelum kamu memutuskan untuk pindah instrumen keuangan, pastikan kamu tahu kinerja portofoliomu dulu. Melanjutkan pembahasan di video yang kamu nonton tadi, kalau kamu sudah beli saham selama 5 tahun dan masih rugi, keputusanmu sudah tepat jika berhenti membeli saham. Karena apa gunanya beli saham jika terus rugi konsisten? Tapi, kalau selama 5 tahun ini kamu bisa hasilkan profit konsisten minimal 15% per tahun saja di saham, namun tertarik membeli instrumen keuangan yang lain, sebaiknya dipertimbangkan dulu. Jangan sampai kamu melepas profit konsisten hanya karena tertarik belajar hal yang baru. Karena ingat, tidak ada jaminan kamu bisa lebih profit di instrumen keuangan yang baru. Maksud saya di sini adalah jangan kita terlalu serakah dan ingin mengejar keuntungan yang terlalu besar dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, sehingga mengambil risiko yang terlalu besar juga. Kalaupun kamu mau belajar instrumen keuangan yang lain, silahkan gunakan dulu dana yang lebih kecil. Kalau instrumen itu sudah terbukti hasilkan profit konsisten yang jauh lebih besar dari instrumen sebelumnya, silahkan pindah. Tapi jika tidak, setidaknya kamu tetap punya portofolio saham yang bisa konsisten menghasilkan pertumbuhan setiap tahunnya. Poin keempat, setiap instrumen keuangan ada musimnya. Pasar saham sempat hancur di tahun 2020 karena krisis ekonomi yang terjadi. Tapi bagaimana dengan tahun 2022? Apabila di tahun 2020 kamu takut beli saham, mungkin keuntungan yang diperoleh 1-2 tahun ke depan tidak sebesar mereka yang berani pada waktu itu. Hal yang sama juga berlaku untuk semua instrumen keuangan. Ada masanya instrumen keuangan itu tidak menarik, tapi ada masanya juga menjadi sangat digemari. Saran saya sebaiknya kamu fokus dulu di satu instrumen keuangan hingga jago. Kalau hanya lompat-lompat karena mencari instrumen keuangan yang sedang trending, mungkin hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kembali lagi, semua tergantung pada kemampuanmu. Ada yang jago jadi kutu loncat, tapi ada juga yang tidak. Apapun strateginya, kembali lagi, asalkan profit konsisten dengan cara yang halal, itu sah-sah saja. Poin kelima, setiap orang ada berkatnya. Ada orang yang berhasil di investasi properti, tapi dia gagal di pasar saham. Ada juga yang hebat di saham, tapi dia gagal saat membeli properti. Setiap orang punya bakatnya masing-masing. Kamu hebat di bidang apa? Teruslah tekuni bidang itu. Satu bidang yang sama dengan ilmu yang sama, tapi dengan orang yang berbeda, hasilnya mungkin akan berbeda. Jangan terlalu memaksakan ingin menjadi seperti siapa. Memang ada gunanya memiliki sosok idola karena bisa jadi panutan. Tapi, kamu harus realistis dengan kondisimu saat ini. Lihat lagi kemampuanmu hebat di mana. Tekuni saja di situ. Entah di saham, entah di properti, entah di kripto, entah di instrumen keuangan apapun. Selama kamu hebat di situ, fokus saja di sana. Terus perdalam kemampuan yang dimiliki dan tidak usah pusing dengan rumput tetangga. Ingat, rumput tetangga tidak selalu hijau. Mungkin rumput yang kamu miliki bisa jauh lebih indah jika kamu tekuni dengan serius. Kesimpulan, kalau kamu mau berhenti beli saham, silahkan. Kalau kamu mau tetap di saham, silahkan. Kan uang yang digunakan di pasar saham uang kamu sendiri. Rugi kamu tanggung sendiri, untung juga kamu nikmati sendiri. Yang jelas selalu pertimbangkan risk and reward saat ingin memutuskan segala sesuatu. Pasar saham tidak selalu menguntungkan untuk semua orang. Tapi pasar saham juga tidak selalu merugikan bagi semua orang. Pilihan di tanganmu, karena kamu yang pencet tombol buy dan sell-nya. Jadi, ada di posisi manakah kamu saat ini? Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham di Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.